Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Novia Rahma Safitri with NPM 2341201 from Accounting Class 23A. And this is video I will explain about basic concept in financial management and the time value of money in international financial management. And so, this is video saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari manajemen keuangan serta nilai waktu dari uang atau time value of money yang merupakan fondasi penting nih dalam manajemen keuangan internasional. Nah, materi itu sangat penting karena dalam konteks internasional, perusahaan tidak hanya menghadapi keputusan keuangan biasa, tetapi juga resiko nilai tukar, perbedaan suku bunga antar negara, dan juga kondisi ekonomi global. Selanjutnya kita akan membahas pertama-tama mengenai pengertian dari manajemen keuangan. Jadi secara umum, manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan juga pengendalian keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. In English, financial management refers to how a firm plans, accrues, allocates, and control its financial resources efficiently. Jadi dalam manajemen keuangan internasional sendiri, konsep ini diperluas dengan mempertimbangkan yang pertama, foreign exchange rates, yang kedua, international capital markets, and yang ketiga, cross-border investment decisions. Dan tujuan utama dari manajemen keuangan sendiri, baik domestik maupun internasional tetap sama, yaitu maximizing firm value atau memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Jadi, tujuan manajemen keuangan sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga, mengelola resiko keuangan. Dalam konteks internasional, financial management juga harus memastikan nih bahwa keputusan keuangan tetap optimal meskipun terjadi exchange rate fluctuation. Dan fungsi manajemen keuangan itu terdapat 3. Yang pertama, investment decision, yaitu keputusan terkait penempatan dana pada aset atau proyek yang menguntungkan termasuk foreign investment. Yang kedua, financing decision, menentukan sumber pendanaan apakah dari domestic financing atau international financing, seperti foreign loans atau global bonds. Dan yang ketiga, dividend decision, yaitu menentukan pembagian laba kepada pemegang saham dengan mempertimbangkan stabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah konsep resiko dan return. Dalam manajemen keuangan berlaku nih prinsip utama yaitu higher risk comes with higher return. Artinya semakin besar resiko yang dihadapi, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam manajemen keuangan internasional sendiri, resiko menjadi lebih kompleks karena melibatkan yang pertama exchange rate risk, yang kedua political risk, dan yang ketiga country risk. Jadi, return atau tingkat keuntungan harus mampu nih untuk mengompensasi resiko-resiko tersebut agar investasi tetap layak secara finansial. Selanjutnya kita akan membahas nilai waktu dari uang atau time value of money. Time value of money sendiri adalah konsep yang menyatakan bahwa money today is worth more than the same amount of money in the future. Yang artinya uang yang diterima hari ini tuh lebih bernilai dibandingkan uang yang diterima di masa depan. Karena yang pertama bisa diinvestasikan, yang kedua menghasilkan bunga, dan yang ketiga dipengaruhi inflasi dan resiko. Jadi konsep ini sangat penting dalam international financial decision making.
Selanjutnya adalah future value. Nah, ini sendiri adalah nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang saat ini setelah mendapatkan bunga. Contohnya, jika perusahaan menginvestasikan dana dari luar negeri, maka manajer keuangan harus menghitung future value yang mempertimbangkan interest rate dan juga exchange rate-nya. Selanjutnya adalah present value, adalah nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Konsep ini digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa nilai uang di masa depan jika dinilai hari ini. Nah, dalam manajemen keuangan internasional, present value sangat penting untuk menilai foreign project feasibility dan international investment appraisal. Jadi, jika present value lebih besar dari biaya investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah relevansi time value of money dalam manajemen keuangan internasional. Jadi, dalam konteks global, time value of money tidak hanya dipengaruhi oleh bunga, tetapi juga oleh perbedaan interest rates antar negara, inflation rates, and exchange rate movements. Sebagai contoh, investasi di negara atau suku bunga tinggi belum tentu menguntungkan jika nilai mata uangnya terus melemah. Oleh karena itu, financial managers harus mampu mengombinasikan analisis time value of money dengan resiko keuangan internasional. Selanjutnya adalah agency problems dan peran manajer keuangan. Dalam manajemen keuangan, terdapat konsep yang disebut agency problems, yaitu konflik kepentingan antara pemilik perusahaan atau shareholders dan juga manajemen atau managers. In theory, managers should act in the best interest of shareholders. Namun, dalam praktek internasional, perbedaan budaya, regulasi, dan sistem tata kelola perusahaan dapat memperbesar potensi konflik ini. Oleh karena itu, peran financial manager sangat penting untuk memastikan setiap keputusan keuangan, baik investasi maupun pendanaan internasional, tetap sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu maximizing shareholders' wealth. Selanjutnya adalah konsep cost of capital dalam konteks internasional. Cost of capital adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan atas dana yang digunakan baik dari utang maupun ekuitas. Dalam bahasa sederhananya, cost of capital adalah minimum return yang harus dihasilkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, pada manajemen keuangan internasional, cost of capital dipengaruhi oleh perbedaan interest rate antar negara, country risk premium, dan juga resiko nilai tukar atau currency risk. Jadi jika perusahaan mendapatkan pendanaan dari luar negeri, maka manajer keuangan harus menghitung nih apakah biaya modal tersebut lebih rendah atau justru lebih tinggi dibandingkan pendanaan domestik. Selanjutnya adalah konsep cash flow dalam manajemen keuangan internasional. Konsep penting lainnya adalah cash flow atau arus kas. Cash flow lebih penting dibandingkan laba akuntansi karena keputusan keuangan didasarkan pada accrual cash movement, bukan hanya angka di laporan keuangan. Dalam konteks internasional, arus kas bisa berasal dari ekspor dan impor, foreign direct investment, dan juga royalti dan lisensi internasional. Nah, semua arus kas ini harus dianalisis dengan mempertimbangkan time value of money dan juga fluktuasi kurs. Selanjutnya adalah hubungan time value of money dengan keputusan investasi global. Time value of money sangat erat kaitannya dengan keputusan investasi global. Metode penelitian seperti net present value dan juga internal rate of return digunakan untuk menilai kelayakan proyek internasional.
Jadi jika nilai NPV positif, maka proyek internasional tersebut dianggap layak karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Namun, dalam praktik internasional, perhitungan ini harus disesuaikan dengan resiko negara, ketidakstabilan ekonomi, dan juga perubahan nilai tukar. Selanjutnya adalah pentingnya konsep dasar bagi pengambilan keputusan global. Nah, sebagai penutup dari materi ini, dapat disimpulkan nih bahwa pemahaman konsep dasar manajemen keuangan dan time value of money menjadi key foundation bagi pengambilan keputusan keuangan global. Without understanding this basic concept, international financial decision may lead to mispricing of investment, underestimating risks, dan juga financial losses. Oleh karena itu, manajemen keuangan internasional perlu dipahami konsep ini sebagai bekal untuk menghadapi dinamika bisnis global di kemudian hari. Okay, I think this video is enough. Thanks for watching and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.